Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Tadi siang pengadilan CLS Solo kembali menghadirkan dua sahabat Pak Jokowi, yaitu teman KKN-nya. Dan saya kira keterangan yang diberikan sahabat ini bukan testimoni belaka, bukan juga saksi titipan, tapi orang yang benar-benar pernah hidup satu lokasi, satu waktu, satu kegiatan, bahkan sampai nama panggilan Pak Jokowi semasa KKN juga dibuka di dalam persidangan. Di saat fakta berjalan tenang di ruang sidang, saya kira ada satu hal yang pada kesempatan ini saya mau sampaikan, bahwa Roy Panci saya yakin dengan hadirnya sahabat Pak Jokowi semasa KKN-nya, wajar saja kalau kemudian mereka pada ribut, terutama para pendukung Roy Suryo Salah, yang mengatakan bahwa seharusnya Jokowi hadir dan membawa ijazahnya supaya diperlihatkan. Padahal kita tahu bahwa sidang ini bukan soal pamer ijazah, melainkan mengurai proses bagaimana Jokowi kuliah KKN dan lulus sebagai alumni UGM. Dan disinilah saya kira masalahnya, ketika proses dibuka satu persatu, narasi tuduhan mulai kehabisan napas, yang terjadi adalah teriakan. Itulah para pendukung pemburu ijazah sahabat ya. Untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Oke, cok. Ya, panggilannya Mas Reza, kemudian Pak Joko kan panggilannya Cik, panggilan Ya, makanya itulah di desa kami yang kami memanggilnya sebagai Cek. Tuan rumah waktu KKN itu dilaksanakan, begitu juga Ibu Rice ya, dan Ibu Yohana. Silakan saudara. Akon nyong rekam tok iki. Balik. Pertanyaannya? Nah, silakan. Tadi kan sempat disampai sama ini kan Kuasa hukum. kuasa hukum kan menegaskan kalau di pentasen itu ada namanya aliran gitar listrik dan gitu. Sejujurnya itu lokasi seperti apa Pak waktu kejadian kemarin? Untuk listrik atau bukan listrik kita tidak tahu spesifik ya. Jadi kita sendiri nggak tahu musik. Jadi hanya yang saya ingat ada acara perpisahan. Untuk listriknya itu gitarnya itu pakai listrik atau manual kita tidak. Yang jelas ada perpisahan KKN di desa Kedoyan yang telah dirasakan oleh mahasiswa BN. Hanya sebatas itu. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Betul, betul. Dengan panggilan si Cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek gitu. Hanya gitu. Jadi untuk nama lengkapnya dan sebagainya saya juga tidak berani panggil orang, kita bukan teman ya, jadi hanya ketempatan, jadi hanya dengar saja cek nah gitu. Kemudian satunya Mbak Ana, satunya Mbak Rice, satunya Edshot lah. Edshot itu namanya lengkap juga nggak tahu sampai sekarang. Namanya Edshot. Bu Ana bisa dijelaskan panggilan Cek itu seperti apa? Ya, dia namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Ceknya ya, dipanggil di situ ya, sebelumnya Ya. belum pernah. Ya, selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh, Cek gitu, kita dengan Pak Joko itu Cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Cek itu responnya? Oh, positif. Suka berarti ya? Oh, suka. Ibu, selama ini kan kacamata di foto ijazahnya sekarang kerja mau menjadi sorotan. Waktu kakak beliau apakah Ya, kalau selama kegiatan tidak sedang makan ya.
mungkin kalau membaca di kamar mungkin ini ya, tapi sayangnya kan ya saya nggak pernah katakan bahwa ke kamarnya Pak Jokowi, nggak pernah gitu. Yang tahu itu sebetulnya adalah ya teman kami yang sudah lama itu, ya dengan sendirinya yang lebih tahu dia daripada kami. Tapi kan ya kalau di apa di kampusnya atau di fakultasnya kan pakai kan, kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos. Pada saat kakak itu sehari-hari Tidak ya, mungkin ya kalau baca gitu ya, mungkin di jurnal kan ada jurnal harian mengenai apa kegiatan KKN. Yang paling berkesan apa? Berkesan. Jadi karena Pak Jokowi suka bercanda ya. Jadi pada saat kita makan bareng-bareng itu tau, itu kan ada wader. Itu kenangan saya benar-benar saya. Kok dia gitu? Apa cok? Cek. Anu tadi kan di apa zaman dulu kan di apa? Apa Pak kan? Apa jeneng ini orang desa di setrum itu. Nah ini kan kecil tuh. Itu kan kita makan. Oh, itu. Di setrum, jadi makanya tuh setrum itu gitu, itu kenangan saya pada saat makan. Kemudian pada saat akhir-akhir itu kan ada sepak bola ya, jadi kita nonton di bareng-bareng di belakang itu kan berhenti jam 12 malam. Nah itu TV-nya di belakang kita, kamar kita itu ya. Juga dong ke sidang di Solo, ke seluruh Indonesia bisa Bapak hadiri, tapi sidang ke Solo Bapak nggak hadir-hadir. Jadi begini, kata Pak Jokowi kan ijazahnya kan asli, kata lawyer-lawyernya juga ijazahnya asli. Kemarin Barreskrim bilang identik, UGM bilang asli, tapi pertanyaannya adalah ijazahnya mana? Ijazahnya ditunjukkan dulu di depan publik. Ya, ini kan difoto aja nggak boleh, difoto nggak boleh, difoto dilarang, ya kan? Nah, sementara dan juga kami ingin mengingatkan bahwa yang menentukan ijazah itu asli atau enggak, sah atau tidak, itu bukan ranahnya aparat, tetapi ranahnya pengadilan. Sekarang proses pengadilan sedang berlangsung. Kita tunggu saja Pak Jokowi bawa ijazahnya di pengadilan, datangkan ahli-ahli forensik untuk mengecek ini asli atau tidak. Semakin banyak saksi dihadirkan, tentu semakin jelas satu hal. Yang diuji di pengadilan bukan Jokowi, tapi daya tahan tuduhan itu sendiri. Dan faktanya, tuduhan itu sangat rapuh, sementara kesaksian hidup, memori kolektif, dan proses akademik justru saling menguatkan. Maka kemudian menjadi wajar jika yang tersisa hari ini, saya kira bukan lagi argumen, melainkan teriakan, bukan data tapi emosi. Karena ketika kebenaran berjalan pelan namun konsisten, maka saya yakin di pihak lawan Pak Jokowi, kepanikanlah yang muncul, dan itulah yang berefek pada berisiknya mereka. Di mana hari ini kalau kita lihat di dalam tayangan video, mereka sangat berharap agar Pak Jokowi datang ke pengadilan membawa ijazahnya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya pengadilan itu tidak butuh yang namanya sorak-sorai. Yang dibutuhkan adalah fakta, dan kebenaran tidak wajib memuaskan semua orang. Ia hanya perlu diuji dan bertahan pada konsistensi sahabat. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dalam proses perjalanan kasus ini saya kira semakin menegaskan bahwa legitimasi Pak Jokowi sebagai alumni UGM itu benar-benar nyata, apalagi sahabat-sahabatnya muncul semua bersaksi, termasuk sahabat sesama di wisuda. Dan hari ini yang lagi kita bahas adalah sahabat semasa KKN-nya Pak Jokowi. Tetapi meskipun demikian, yang namanya logika memang sering kalah sama emosi. Apalagi kalau emosi sudah dipupuk lama dengan narasi. Bahwa pokoknya Jokowi salah dulu, buktinya menyusul belakangan. Nah, yang paling lucu dan tragis adalah setiap saksi dihadirkan, setiap cerita dibuka, setiap detail disampaikan, posisi Jokowi justru makin kuat. UGM makin kokoh, narasi Roy Suryo makin keropos. Jadi wajar kalau sekarang yang ribut bukan argumen tapi teriakan, karena ketika data bicara
Sekali lagi, emosi biasanya cuma bisa teriak lebih kencang. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa pengadilan tidak bekerja untuk memuaskan emosi massa, apalagi emosi para pendukung Panci ya. Karena pengadilan bekerja untuk menguji fakta, sementara sebagian orang masih sibuk berteriak minta ijazah ditunjukkan, sebagaimana dalam video itu sahabat. Pengadilan justru sudah menunjukkan satu hal yang jauh lebih penting. Jejak hidup Jokowi sebagai mahasiswa UGM itu nyata, bukan karangan, bukan editan, bukan dongeng politik sebagaimana yang selalu dilantunkan oleh si Tompel Kosinudin. Sisanya saya kira silahkan saja teriak terus, karena memang kadang kebenaran memang tidak perlu ikut berisik, cukup hadir, konsisten dan berdiri tenang di ruang sidang. Itulah sebenarnya yang dipertontonkan oleh para pendukung Pak Jokowi di dalam persidangan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.